Selama ini, bagaimana jenengan dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau saya untuk kegiatan semua anak kan berbayar di awal. Seluruh kegiatan 1 tahun itu beserta dengan kegiatan keuangan kegiatan outbound itu juga termasuk. Jadi pada saat ada salah satu kegiatan yang maksudnya salah satu wali murid ada yang belum membayar itu, otomatis untuk kegiatan yang sudah diadakan GTKI dan IGABA, anak-anak saya ikut sertakan. Karena untuk keuangan itu kan tidak seberapa besar. Kalau untuk outbound, keuangannya membutuhkan biaya yang banyak, otomatis ibunya akan saya sampaikan, akan saya beri pengarahan untuk segera melunasi. Jika memang tidak bisa melunasi, opsi terakhir yaitu ibunya akan saya berikan surat pernyataan. Jadi kapan ibu bisa membayar sesuai dengan tanggal yang ada di surat pernyataan tersebut. Dan juga pada saat nantinya tidak bisa membayar tapi sudah terlaksana dan anaknya sudah ikut, yaitu sudah menjadi resiko kita selaku pendidik. Otomatis keuangan tersebut sudah dibawa orang tua, apalagi yang orang tuanya tersebut berada di kelompok B, otomatis dia sudah keluar. Jadi seperti itu. Karena di sekolah kita pada saat rekreasi ataupun outbound itu sudah di akhir tahun pembelajaran. Terima kasih Bu Ika. Selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan yang tadi jenengan katakan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar? Saya melakukan pendekatan dengan cara memanggil wali murid tersebut. Saya berikan pengarahan. Jika memang sudah mentok, dia sudah menandatangani surat pernyataan, tetapi pada akhirnya tidak bisa melakukan pembayaran, dan pada saat itu juga anak tersebut ada di kelompok B, dengan otomatis terus juga tidak bisa menagih ke rumah tanpa adanya kesepakatan kembali dari pernyataan tersebut. Jika masih ada kesepakatan bahwa setelah anak tersebut lulus kita masih bisa menagih, ya otomatis kita akan menagih setiap berkala, 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, tergantung ketersediaan keuangan tersebut di wali murid itu. Ya. Jadi sebelum langkah-langkah apa saja sebelum Bika mengambil keputusan, oh anak ini saya ikutkan? Langkah-langkah apa sebelum Bika mengambil keputusan untuk anak ini saya ikutkan? Tadi seperti yang jenengan katakan tadi. Kalau saya lihat berapa persentase biaya yang sudah terbayarkan. Jadi misalnya kalau untuk keuangan 1 tahun plus outbound 695.000, jika sudah terbayarkan 500.000, kurangnya kan sudah tinggal sekitar 20%, ya tidak masalah, akan saya ikutkan. Tetapi kalau keuangannya itu lebih banyak di wali murid, lebih dari 50%, maksudnya tidak saya ikutkan, karena saya khawatir jika saya ikutkan, wali murid tersebut akan terbebani dengan biaya itu. Sudah saya sampaikan bahwa biaya tersebut bisa diatur sampai bulan 12, tetapi pada akhirnya tidak terrealisasi, otomatis kan sudah menandakan bahwa orang tua tersebut memang sudah tidak sanggup untuk melanjutkan keuangan itu. Yang terpenting adalah setiap bulanan SPP-nya berkelanjutan dan wali muridnya bisa membayar, karena itu yang bisa dijadikan tolak ukur kita dalam menggaji guru. Terima kasih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil pada saat akan diadakan kegiatan, wali murid akan saya kumpulkan. Setelah wali murid saya kumpulkan, untuk wali murid yang sudah selesai pembayaran, selesai boleh pulang, dan yang belum itu akan saya panggil, tetapi akan saya panggil di dalam kantor, tidak di forum rapat itu. Kemudian hal-hal apa saja yang jenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan ketika yang akan saya ambil keputusan itu secara efektif?
tentunya bukan hanya dari saya sendiri, tetapi dari pihak guru-guru juga. Sudah saya lakukan interview, tanya jawab mengenai keputusan itu, dan langsung saya konsultasikan juga ke yayasan. Hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya itu pada saat saya menyampaikan ke wali murid untuk menandatangani surat pernyataan. Jadi itu merupakan tantangan karena terkesannya kita itu memaksa, tetapi memang untuk wali murid yang belum berbayar itu kita tidak bisa mengambilkan dari uang BUP atau uang yang ada di dalamnya TK tersendiri, karena untuk operasional juga sangat besar biayanya. Jadi untuk keuangan outbound itu memang harus betul-betul wali murid sendiri yang berbayar tanpa kita ada subsidi. Kemudian, apakah dengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika Untuk wali murid, bisanya wali murid itu kesanggupannya menyelesaikan kapan. Jadi seperti itu, tidak bisa kita putuskan, oh hari ini tanggal ini harus selesai, hari ini bulan ini harus selesai, tidak bisa, karena keuangan masing-masing orang berbeda-beda. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Anda dalam menyelesaikan atau dalam membantu pengambilan keputusan menghadapi kasus-kasus dilema etika? Ada dari yayasan, Begitu dari semua yang telah jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman jenengan pengambilan keputusan tentang anak yang belum bayar tadi? saya sudah menginstruksikan untuk anak-anak menabung tiap minggu, dan saya sudah memfasilitasi buku tabungan tersebut. Selama ini, bagaimana jenengan dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau dilema etika itu mungkin semuanya orang menghadapi itu ya Bu. Cuman kan tergantung dari kebijakan masing-masing kepala itu. Kalau saya pribadi dalam menghadapi dilema etika itu, semua seperti alat-alat yang dibeli, seperti penentuan dalam pendaftaran apa itu, semua guru saya libatkan dan semua guru harus tahu. Kenapa saya demikian? Karena kepemimpinan kita itu juga nanti akan ada penerusnya, tidak mesti kita terus, dan penerusnya ini pun kita didik supaya menjadi pemimpin yang baik juga. Jadi jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Dilihat dulu, kembali ke kasusnya, dilihat dulu kasusnya. Kalau semisal pembayarannya masih bisa ditoleran, hanya beberapa bulan, masih saya biarkan. Tapi kalau sudah 3 bulan, mesti saya layankan surat.